path as well. As I said that, we try to work hard, whether in this country or abroad. Dear AFC President, dear Sheikh Salman, dear Presidents, FIFA Council members and AFC Executive. I know that Indonesia is not only a great country, but also a great footballing country that AFC kembali berulah. Aksinya kini semakin menegaskan bahwa naungan sepak bola Asia itu semakin menganak kemaskan tim-tim dari kawasan Asia Timur. Lagi-lagi keputusan jadwal round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 memicu sorotan karena dianggap menguntungkan Arab Saudi. Kejanggalan ini seakan melanjutkan kontroversi sebelumnya dalam penentuan tuan rumah. PSSI diketahui sempat mengajukan diri, namun AFC menolak dengan alasan penentuan didasarkan pada dua negara dengan peringkat FIFA tertinggi. Anehnya, AFC memilih menggunakan ranking bulan Juni untuk menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Padahal ranking terbaru per Juli menunjukkan bahwa Irak bukan Arab Saudi, negara dengan peringkat lebih tinggi setelah Qatar. Kini keistimewaan itu berlanjut ke dalam jadwal pertandingan. Dalam format single round robin ini, di mana setiap tim hanya akan bertemu satu kali, keuntungan jeda istirahat menjadi sangat krusial. Melihat jadwal yang dirilis, Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah mendapatkan waktu istirahat longgar selama 6 hari di antara dua pertandingan mereka. Sebaliknya, timnas Indonesia dan Irak harus menghadapi jadwal neraka dengan jeda yang hanya 3 hari. Di grup B, skuad Garuda dijadwalkan melawan Arab Saudi pada 8 Oktober, lalu langsung berhadapan dengan Irak pada 11 Oktober. Sementara itu, Arab Saudi baru akan bermain lagi melawan Irak pada 14 Oktober. Situasi serupa terjadi di grup A, di mana Qatar juga mendapatkan keuntungan jeda 6 hari. Jadwal yang sangat padat ini jelas menjadi tantangan berat bagi pelatih Patrick Kluivert, yang harus putar otak lebih keras untuk menyiasati kebugaran pemain dan persiapan taktik dalam waktu yang sangat singkat. Terlebih, timnas Indonesia dihadapkan dengan masalah karena kehilangan oleh Romani yang alami cedera. Setelah melihat jadwal laga grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, muncul dugaan skuad Garuda disingkirkan pada laga kali ini. Arab Saudi dan Irak main mata agar timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026. Berhubung dipentaskan di laga terakhir, ada potensi Arab Saudi dan Irak main mata. Hal itu berpotensi besar terjadi jika di dua laga awal timnas Indonesia terpleset saat menghadapi salah satu dari Arab Saudi dan Irak. Menurut pengamat sepak bola tanah air Anton Sanjoyo, Indonesia mendapatkan pertandingan di 1 dan 2, sementara Arab Saudi dan Irak bertemu di laga ketiga. Ada kans main mata antara Irak dan Arab Saudi karena bertemu di laga terakhir. Mereka bisa saja janjian siapa yang duluan lolos Piala Dunia 2026. Pria yang biasa disapa Bung Joy ini juga mengkritisi AFC dalam memilih Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kewenangan yang diberikan FIFA kepada AFC membuat konfederasi sepak bola benua kuning itu semena-mena dalam menentukan tuan rumah. Yang awalnya babak keempat ini dilaksanakan di tempat netral. Setelah itu ada wacana tim yang mendapatkan poin lebih banyak di babak 3 menjadi tuan rumah. Kemudian tiba-tiba diputuslah Qatar dan Arab Saudi menjadi tuan rumah. Spekulasi liar bakal adanya main mata antara Arab Saudi dan Irak berada di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Akan tetapi itu hanya spekulasi, nyatanya Irak merupakan tim dinilai banyak fans timnas merupakan tim jujur. Fans timnas pun juga menganggap timnas Irak merupakan sahabat baik sekaligus saudara. Bahkan Irak sendiri menyatakan tak ingin bertemu Indonesia di babak ini karena ingin sama-sama bisa lolos ke ajang Piala Dunia. Justru tim-tim seperti Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Bahrain yang menjadi tim yang selalu terkesan bermain secara tak jujur dan tak adil di beberapa pertandingan yang lalu. Kembali ke kontroversi AFC, sampai-sampai membuat media terkejut. Saud juga mengklaim bahwa Qatar dan Arab Saudi menerima banyak perlakuan istimewa dari AFC, bukan hanya sebagai tuan rumah. Sebelumnya, jika diambil berdasarkan hasil putaran ketiga, UAE dan Irak yang memiliki poin lebih tinggi, seharusnya layak menjadi tuan rumah. Namun, Qatar dan Arab Saudi yang peringkatnya lebih rendah justru ditunjuk AFC menjadi tuan rumah putaran keempat dengan tidak menjelaskan alasannya. Sekilas hal ini tampak sesuai dengan aturan, tetapi jika ditelusuri lebih lanjut, AFC dianggap memiliki niat terselubung oleh media Cina Saud tersebut.
Buktinya sistem pot juga diubah yang langsung menempatkan Irak di pot kedua meski seharusnya di pot 1. Sehingga Arab Saudi terhindar dari lawan-lawan kuat di ronde 4 ini. Ditambah terdapat jeda 5 hari antara pertandingan Arab Saudi dan Qatar. Tetapi tim lain termasuk timnas Indonesia harus memainkan pertandingan beruntun dalam 3 hari. Hal itu menimbulkan kontroversi dan membuat banyak pihak terkejut, terkecuali media Cina Sohu tersebut. Bahkan mereka menduga bahwa AFC sengaja melakukannya demi meloloskan Arab Saudi dan Qatar. Banyak tim menduga pertandingan ini tidak adil. Awalnya disepakati bahwa semuanya harus dilakukan sesuai aturan, tetapi sekarang tampaknya aturan tersebut dirancang khusus untuk kedua tim ini, tulis Sohu. Lebih lanjut, media Cina itu kemudian menganggap bahwa tim-tim selain Arab Saudi dan Qatar seperti timnas Indonesia hanya sebagai pelengkap saja. Karenanya, Sohu menyebut skuad Garuda terjebak aturan AFC yang sulit diubah. Meski banyak diperkuat pemain naturalisasi, Garuda diyakini akan kesulitan. Sebelumnya, Indonesia, Oman, Uni Emirat Arab, dan tim-tim lain bersama-sama memprotes aturan yang tidak adil dari AFC. Tetapi AFC mengabaikan mereka dan mengabaikan keraguan dari dunia luar. Praktik mengubah aturan secara asal-asalan ini membuat banyak orang yang mengikuti pertandingan meragukan keadilannya. Situasi ini membuat orang bertanya-tanya apakah prinsip persaingan yang adil dalam olahraga kompetitif masih berlaku di sini. Sementara itu, seakan mengecam AFC, Presiden FIFA ingin Indonesia wakili Asia di Piala Dunia 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Gianni Infantino saat menyaksikan laga final leg kedua Piala AFF 2022 pada 2023 silam. Semoga negara-negara ASEAN mendapatkan tempat di final Piala Dunia 2026, kata Gianni Infantino dilansir dari Saha.vn. Apa yang dikatakan Gianni Infantino di atas bukan tanpa alasan. Infantino menilai bila sepak bola di kawasan ASEAN telah mengalami peningkatan pesat. Secara khusus, dirinya menyebut pertumbuhan penggemar dan infrastruktur. Hal itu terbukti Indonesia sendiri kini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia mengalami peningkatan ranking yang signifikan. Dan saat ini, Indonesia menjadi wakil satu-satunya Asia Tenggara yang lolos masuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar keputusan kontroversi AFC, ada dua faktor yang juga bisa jegal skuad Garuda di round 4. Dua kelemahan yang paling vital ini yang perlu segera diperbaiki. Pertama, Patrick Kluivert tidak memiliki keleluasaan mengumpulkan pemain karena padatnya kompetisi liga di level klub. Seluruh pemain akan tetap bersama klub masing-masing hingga mendekati jadwal FIFA Matchday Oktober mendatang. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya pemusatan latihan atau training camp jangka panjang bagi tim nasional. Tanpa TC, koordinasi antar pemain, taktik permainan, dan chemistry tim di atas kertas sulit diasah secara maksimal. Minimnya latihan bersama juga membuat pemain yang jarang tampil di klub rentan tampil di bawah performa. Kedua, laga melawan Arab Saudi nanti akan digelar di suhu panas khas Timur Tengah yang kontras dengan iklim Eropa. Mayoritas pemain timnas Indonesia saat ini berkarir di negara-negara Eropa yang bersuhu sejuk. Adaptasi terhadap cuaca panas bisa menjadi tantangan besar, terutama bagi para pemain diaspora. Kelelahan, dehidrasi, dan performa menurun dapat terjadi jika transisi cuaca tidak dikelola dengan cepat. Maka rotasi pemain dan manajemen energi mutlak diperlukan untuk menjaga intensitas permainan tetap stabil. Jika dua kelemahan ini tidak ditangani serius, peluang lolos otomatis ke Piala Dunia akan semakin sulit diraih.